Oke, terima kasih Mbak Mimi, terima kasih teman-teman Sri Kandi. Perkenalkan diri dulu, saya Hadi, juru kampanye energi terbarukan di Greenpeace Indonesia. Saya mau langsung aja kali ya, karena udah mepet waktunya. Ya, silakan. Oke, jadi mungkin kebetulan saya diminta sama Mbak Mimi dan teman-teman Sri Kandi untuk menjelaskan dampak PLTU batubara itu seperti apa sih gitu ya. Karena kalau tadi teman-teman mungkin ngelihat yang dipresentasikan oleh Mbak Mimi dan teman-teman Sri Kandi sebenarnya sudah sangat mewakili gitu ya di tingkat lokal atau di tingkat tapak tentang dampak si PLTU batubara itu sendiri gitu. Jadi dampak dari PLTU batubara ini bisa langsung maupun juga nggak langsung gitu ya, baik secara lokal maupun secara global juga itu menjadi salah satu penyebab terbesar kondisi krisis iklim hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini data dari Our World in Data, penyumbang gas rumah kaca terbesar itu adalah dari sektor energi. Sektor energi yang kita gunakan ini ya kita gunakan sehari-hari, baik untuk kebutuhan listrik, mobilitas, terus industri, gedung, perkantoran, segala macam. Semua kebutuhan kita itu disuplai dari energi yang saat ini itu kebetulan Indonesia dan sebagian besar dunia itu masih menggunakan energi fosil. Terus di yang kedua adalah ini 73%. Yang kedua adalah sektor pertanian dan agriculture gitu, agriculture, forestry and land use gitu. Kenapa ini juga menjadi besar? Karena seperti Indonesia kita tahu ya kita masih banyak melakukan alih fungsi atau konversi lahan gitu ya. Ya baik itu untuk pertambangan maupun untuk perkebunan skala besar kayak gitu. Terus juga dari sampah dan industri yang lain gitu ya. Sampah ini juga menyebabkan gas metana segala macam kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat dalam kondisi Indonesia sendiri, ya sektor energi ini juga menyumbang paling besar gitu ya. Dalam proyeksi sampai 2030 itu menyumbang hampir 58% gitu. Saat ini itu mungkin masih di sekitar 50-an% gitu. Dan Indonesia sendiri kan setelah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2015 ya sampai sekarang juga masih belum mau berubah gitu ya. Kita masih pengen menambah lagi kapasitas PLTU, masih produksi batu bara besar-besaran, masih ekspor batu bara kayak gitu. Jadi emisi kita akan terus membesar gitu sampai mungkin 10 tahun ke depan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri emisi CO2 yang dihasilkan dari energi fosil itu paling besar itu di batu bara. Ini hampir 67%, 67% itu dari batu bara, sementara yang lain itu seperti gas alam dan minyak itu mungkin hanya sekitar 3-5% lah kayak gitu. Paling besar itu dari batu bara. Salah satunya mungkin di Pangkalan Susu ya. Nah, apa sih akibatnya dari pembakaran batu bara ini? Ya tentu akan melepas gas rumah kaca dan akhirnya menyebabkan ini kenaikan suhu di bumi ya. Saat ini kenaikan suhu itu masih ditahan di angka 1,1 derajat, tapi ya seperti yang kita tahu gitu, sudah banyak dampak-dampak dari krisis iklim yang kita bisa rasain. Ya banjir di mana-mana, perubahan suhu, perubahan kenaikan muka air laut, terus banyak petani yang gagal panen, terus banyak nelayan-nelayan juga gitu. Selain tadi yang diceritakan oleh teman-teman masyarakat, kalau mereka nggak bisa menangkap di area tertentu gitu ya, sekarang juga mereka juga banyak kehilangan hasil tangkapan juga gitu ya, kayak gitu. Nah, itu baru 1,1 derajat. Ketika suhu ini nggak bisa ditahan lagi dan dia naik sampai 2 derajat, terumbu karang di wilayah tropis itu akan punah. Otomatis dengan hilangnya terumbu karang di wilayah tropis, ini juga akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalam laut ya. Potensi kehilangan maritimnya itu juga sangat besar, biodiversity loss-nya. Terus
ketika kita sudah kehilangan itu di 3 derajat, mungkin kita juga akan kehabisan makanan dan kelaparan, menyebabkan kelaparan di sebagian besar belahan dunia. Kayak gitu. Kalau sekarang kita sudah hampir mengalami di beberapa daerah seperti Afrika dan daerah-daerah Amerika Selatan, ini juga mungkin akan terjadi semakin besar di wilayah lain. Dan di 4% mungkin juga akan mendorong populasi, sebagian besar populasi dunia itu untuk berpindah atau bermigrasi. Ini juga yang akan menyebabkan potensi konflik antar negara itu juga akan semakin besar. Kayak gitu. Nah, ini yang terjadi di negara kita dalam 2 tahun terakhir. Kita mengalami bencana yang intensitasnya itu semakin hari semakin tinggi gitu ya. Di tahun lalu 2021 kita mengalami di daerah NTT mengalami siklon tropis Roja. Siklon ini padahal seharusnya tidak akan pernah mencapai ke wilayah tropis. Dia hanya akan mencapai ke wilayah subtropis dan ke atas. Tapi karena perubahan iklim yang semakin parah, krisis yang menyebabkan krisis iklim ini akhirnya bisa mencapai ke tropis. Padahal NTT itu, daerah wilayah NTT itu kemarin waktu siklon tropis Roja baru kena buntutnya doang dari siklon tropis. Dia jalurnya itu dari arah selatan menuju ke selatan lagi gitu ya, ke wilayah Australia yang bagian timur. Tapi dengan kena buntutnya aja itu kita mengalami kerusakan yang sebegitu besar. Banyak orang yang meninggal, korban jiwa segala macam, infrastruktur juga hancur semua. Gitu. Belum lagi banjir-banjir di wilayah yang lain. Ini seperti di tahun ini juga kita hampir mengalami kondisi hujan terus-menerus ya. Itu sepanjang tahun di beberapa daerah, seperti daerah saya mungkin di daerah Jakarta, itu mengalami hujan terus-menerus sepanjang tahun. Padahal harusnya kemarin kita mengalami puncak musim kemarau, tapi tidak mengalami itu gitu. Dan sekarang di 2 minggu terakhir ini kita mengalami langsung beberapa daerah itu banjir gitu. Bahkan di daerah-daerah ketinggian seperti daerah Batu, Malang dan sekitarnya mereka juga mengalami banjir. Dan apa kabar gitu daerah-daerah dataran rendah seperti Semarang gitu yang sebagian wilayahnya mungkin sudah tenggelam gitu ya hari ini. Nah, ini data bencana selama di bulan Januari sampai Februari 2021. Ini ada sekitar 263 bencana. Ini baru dalam 2 bulan. Itu mengalami 167 banjir, 42 tanah longsor, 42 angin puting beliung, terus korban jiwa 191, luka-luka 12.000 orang, dan 1,5 juta orang itu mengungsi. Banyak orang yang akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka terpaksa untuk mengungsi karena ya rumahnya itu sudah nggak bisa ditinggali waktu itu gitu ya, dalam kondisi bencana ini. Kita bisa melihat sendiri foto-fotonya, ya ini infrastruktur negara gitu ya, stasiun kereta api Semarang itu juga terendam, jalan tol terendam gitu, dan ini di daerah Jakarta Utara ini juga sudah dibangun tanggul laut dan ya sudah banyak area yang tenggelam. Nah, tadi ngomongin soal bencana, sekarang ngomongin soal pangan. Makanan juga akan sangat berdampak dari kondisi krisis iklim yang disebabkan oleh pembakaran energi fosil ini. Seperti ini makanan yang biasanya kita makan sehari-hari ya, ada nasi, tahu tempe, terus ada lauknya mungkin ada ikan atau ayam segala macam, terus ada sambal, ada kopi. Ini semua akan terdampak ketika krisis iklim ini juga semakin parah. Nasi ini seperti beras gitu ya. Tadi teman-teman dari Sri Kandi Lestari udah ngasih lihat sendiri hujan asam yang menyebabkan gagal panen di daerahnya gitu ya, dan dalam kondisi global ini pun juga akan terjadi gitu ya. Di Kerawang itu tahun 2020 dan 2001 mereka mengalami gagal panen karena sewaktu mereka mau memanen, harusnya jadwal mereka panen itu ada di bulan April atau Mei.
Tapi di bulan Februari dan Maret mereka mengalami kebanjiran. Jadi mau nggak mau bulir-bulir padi yang belum terisi penuh itu akhirnya mereka panen gitu ya, dan padinya masih berwarna hijau. Tapi mereka harus panen demi menghindari kerugian yang semakin besar. Terus juga kedelai ini sebagai bahan baku tahu dan tempe itu juga kita mengalami kesulitan. Baru kemarin itu ada apa ya? Ada berita rumor tentang stok kedelai kita hanya bisa bertahan 7 hari ke depan. Terus ini akhirnya si Mendak Zulkifli Hasan ini sempat membuat statement kalau kita aman sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin itu juga sebenarnya terjadi ya. Karena negara-negara penghasil kedelai seperti India di bulan lalu, di bulan Agustus itu mereka sempat mengembargo untuk mengekspor kedelainya karena mereka untuk mencukupi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Terus beras pun juga sama. India juga kemarin bulan lalu September itu mereka mengembargo untuk mengirim beras ke negara asing. Jadi semakin banyak negara yang mencoba untuk menyelamatkan negaranya sendiri dari ancaman kelaparan. Akhirnya ya mereka mencoba untuk mengamankan stok bahan pangannya sendiri. Terus petani cabai juga mengalami kerugian dan sekarang harga cabai juga udah nggak bisa ditahan lagi karena ya dalam kondisi hari ini krisis iklim ya cabai ini adalah varietas yang sangat rentan ya karena dia nggak bisa bertahan dalam kondisi yang hujan gitu. Dia akan membuat jadi lebih cepat busuk dan mudah terserang hama kayak gitu. Kopi pun juga sama. Kopi-kopi Arabica sekarang mereka harus ditanam di ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Banyak petani-petani kopi sekarang mereka sudah mulai membuka menanam di daerah ketinggian 1.700 ke atas kayak gitu. Dan diperkirakan dalam waktu 10 tahun lagi mungkin 50% varietas kopi kita akan hilang gitu, dan tentunya akan menyebabkan harga kopi yang akan terus melonjak dan semakin mahal gitu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang cinta kopi. Nah, ini juga salah satu dampak dari polusi udara, salah satu dampak dari pembakaran PLTU batubara yang kita rasakan langsung di Jakarta. Karena Jakarta sendiri sekarang menjadi kota yang paling banyak dikelilingi oleh PLTU batubara. Di Jakarta sendiri sebenarnya nggak ada gitu, tapi ada di sekitar ada di sekitar Jakarta, ada di Banten, ada di Indramayu, ada di daerah-daerah sekitar kayak gitu. Dan ya kita bisa ngelihat sendiri tadi perbandingannya, ada orang yang mencoba mendokumentasikannya, dia dari Bali ke Jakarta ngelihat sendiri perbedaannya seperti apa kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman mau lihat, ini permodelan yang dilakukan oleh teman-teman KREA tentang dampak dari PLTU batubara. Bisa lihat sendiri arah anginnya kemana. Jadi ya Jakarta itu otomatis setiap hari, hampir setiap hari itu ya kena asap dari PLTU batubara gitu ya, yang terus terbawa oleh angin. Ini dilakukan permodelan selama 1 tahun di tahun 2020. Kita bisa lihat sendiri asapnya seperti apa. Ini baru dari PM2,5-nya. Oke, kita next ya, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pencemaran dari PM2,5 di 3 tahun, dari tahun 2018, 2019 sampai 2020, teman-teman bisa lihat sendiri, makin hari atau makin tahun itu semakin parah. Di bulan Januari tahun 2018 yang hijaunya masih banyak, di tahun 2019 ini semakin berkurang, hanya tersisa 5, di tahun 2020 itu nggak ada.
itu cenderung berwarna kuning dan orange. Bahkan ada satu hari yang warnanya merah, konsentrasi PM2,5-nya. Di bulan-bulan yang lain pun juga seperti itu gitu. Semakin hari atau semakin tahun itu kondisi kualitas udara kita semakin buruk, dan siapa yang merasakan dampaknya? Tentunya masyarakat gitu ya. Nah, ya kalau kata Navikula ya ada namanya lagunya kota metropolitan, dan mungkin itu pantas untuk disematkan ke kota Jakarta gitu ya, sebagai kota yang paling sering menempati posisi pertama dengan kualitas udara terburuk. Dan apa sih akibatnya dari kualitas udara yang buruk? Ya bisa menyebabkan penyumbatan darah di otak, ya, dan ini akan mengakibatkan stroke, kanker paru-paru, terus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, penyakit jantung, alergi, kayak gitu. Dan ya ini benar-benar terjadi. Nah, PM2,5 itu apa sih gitu? Jadi PM2,5 ini adalah partikel berbahaya yang dikeluarkan dari PLTU batubara. Dia hasil dari pembakaran PLTU batubara. Kalau tadi diceritakan tentang PLTU Pangkalan Susu yang tidak menyaring abunya, itu parah banget sih. PLTU batubara yang sudah disaring abunya aja, PM2,5-nya itu masih bisa lolos atau masih bisa terbang ke udara. Kalau tidak disaring, ya ini otomatis bukan hanya PM2,5, PM10, PM30 juga akan ikut terbang gitu, dan ya tergantung arah angin dia akan terbawa kemana. PM2,5 ini adalah partikulat matter atau partikulat halus gitu ya, sangat kecil. Dia ukurannya 2,5 mikron. Jadi jauh lebih kecil daripada rambut kita. Rambut kita itu hanya itu ukurannya 30 mikron. Kalau apa namanya? Kalau ini 2,5 mikron, jadi kecil banget. Dan dia akan bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita ketika kita hirup, otomatis dia akan masuk, dan ketika sudah masuk ke dalam pernafasan kita dari paru-paru akan dipompa ke jantung, dan jantung ketika sudah masuk jantung otomatis akan bersirkulasi ke seluruh aliran darah kita gitu. Dia bisa hinggap di otak, bisa hinggap di organ-organ lain, dan ya akan menyebabkan apa namanya, gangguan kesehatan gitu, seperti yang tadi sudah diceritakan. Nah, di Jakarta sendiri, kalau kita ini ada datanya dari Kementerian Kesehatan, kita bisa melihat jumlah masyarakat yang menderita penyakit pernafasan itu jauh lebih tinggi daripada penyakit-penyakit lainnya. Kita bisa melihat penyakit TB paru dan pneumonia, ini angkanya hampir di angka 40.000 orang. Artinya dibanding dengan penyakit lain seperti DBD atau AIDS gitu, atau diare, bukan mengesampingkan penyakit lain, tapi kita bisa melihat sendiri bahwa penyakit ini itu juga akhirnya berbahaya gitu. Banyak orang mungkin nggak sadar kena pilek atau apa, bronkitis segala macam, tapi mereka nggak ngecek gitu. Dan ternyata ya kasusnya juga sangat banyak gitu. Dan COVID yang kemarin kita rasakan selama 2 tahun itu juga diperparah dengan kondisi kualitas udara yang sangat buruk kayak gitu. Oke, itu aja paling dari saya, singkat aja mungkin. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.